Baik, Bapak Ibu, peserta webinar, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Baik, ini sudah ada banyak sekali pertanyaan ya Bapak Ibu yang sudah di kolom chat ini sudah banyak sekali. Baik, untuk mempersingkat waktu saya bacakan pertanyaannya. Ini yang pertanyaan pertama untuk Ibu Wikan. Bu Wikan, apakah bisa mendengar saya? Ya, bisa. Ya, oke. Iya Bu, ini ada pertanyaan dari Ibu Kuswartini. Gimana mengatasi masalah keterbatasan UKM dalam memenuhi persyaratan GMP sehingga dapat memenuhi CPPB IRT pada PIRT? Ya, itu Ibu pertanyaan pertama. Mungkin bisa langsung dijawab. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang untuk pemenuhan GMP ini memang membutuhkan beberapa fasilitas, tapi itu tidak berarti bahwa fasilitasnya ini kemudian sampai tidak terjangkau oleh UMKM. Karena apa? Misalnya contohnya peralatan, ya. Peralatan yang diminta tadi supaya tidak terjadi kontaminasi silang. Nah, ini kan bisa diatasi dengan hanya mengatur tempatnya. Alat-alat kan tetap membeli, ada tidak menerapkan atau tidak menerapkan GMP, itu kan alatnya tetap membeli, hanya mengatur letaknya. Seperti itu misalnya. Kemudian wastafel dan yang lain-lain itu kan cukup standar untuk ada begitu ya. Lokasi ya ini kan tadi sudah dari awal ya tempatnya di mana seperti itu. Tidak berarti kalau misalnya lokasinya ternyata tidak memenuhi tadi itu ya. Nah ini kan prinsipnya memang seperti itu tadi, tapi bagaimana kemudian dilakukan inovasi-inovasi kreasi supaya tetap prinsipnya itu terpenuhi seperti itu. Begitu mungkin? Ya. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini juga mungkin ke Bu Wikan juga, nggih. Ini ada dari Pak Darmadi dari Kasel. Bagaimana membentuk budaya keamanan pangan UMKM sehingga penerapan GMP bisa konsisten? Apakah poin-poin GMP seperti yang dijelaskan sama untuk semua produk pangan, baik produk segar maupun olahan, dan produk low risk dan high risk seperti misalnya beras kemasan dan produk olahan lainnya? Oke, baik. Baik, terima kasih. Apakah sama? Nah, jadi kalau memang untuk produk aman, ini sangat tergantung dengan produknya ya. Jadi kalau disampaikan misalnya produk hasil pertanian, maka yang diterapkan bukan GMP tapi GIP. Jadi Good Agricultural Practices. Jadi kalau GMP, poin-poinnya beda tentu saja karena pengolahannya pun juga berbeda begitu. Jadi kan kalau itu yang dibuat adalah produk pangan, bukan yang olahan misalnya, ini kan ada peraturan misalnya adalah bagaimana dari farmnya sendiri itu misalnya harus seperti apa pembudidayaannya itu diatur di situ. Ya, jadi berbeda seperti itu. Dan bagaimana membentuk kebiasaan, memang ini bukan sesuatu yang instan. Itu kenapa tidak bisa langsung dapat HACCP. Melalui step-step, karena apa semuanya butuh pembiasaan. Bahkan di industri-industri besar pun mereka sudah dapat ISO, itu juga tetap ada yang namanya reward dan punishment. Salah satu contohnya misalnya untuk penerapan personal hygiene, ini ada satu yang saya pernah kunjungi, itu mereka selalu setiap hari itu kan ada apel pagi seperti itu ya. Nah, di situ nanti akan diumumkan tangan yang terbersih dan tangan yang terkotor. Misalnya seperti itu. Tidak selalu implikasinya itu adalah dengan biaya kan. Kalau seperti itu kan mungkin lebih secara sosial, sanksi sosial seperti itu. Jadi memang dibuat sistem atau mungkin untuk mempermudah mereka harus cuci tangan misalnya ada alarm, kalau alarm bunyi berarti harus saatnya cuci tangan misalnya seperti itu. Kalau penerapannya di UMKM mungkin bisa sederhana yang seperti itu ya, reward punishment, ada mungkin hadiah kalau untuk karyawan yang rajin, yang bersih seperti itu. Rajin menjaga kebersihan misalnya seperti itu. Bisa ada diberikan reward seperti itu. Karena ini sebuah pembiasaan jadi tidak bisa instan seperti itu. Oke, ada lagi mungkin? Ya, untuk ini sekalian gitu untuk Bu Wikan juga, ini dari Pak Sony Aliwardana dari PT PBU. Apa tips yang baik untuk mengetahui kesehatan seorang pedagang makanan UMKM di pinggir jalan tidak sebagai carrier penyakit menular,
karena tidak pernah terlihat ada kontrol dari regulasi yang berwenang. Ya, memang akan susah sekali untuk melihat itu, jangankan untuk pedagang pinggir jalan ya. Kita sendiri pun kan sebenarnya apakah kita karier atau tidak kita juga tidak tahu ya. Jadi memang kalau tips supaya misalnya kita mau jajan tapi kita yakinkan keamanan ya kita bisa melihat prakteknya yang dilakukan. Kan seperti terlihat apakah misalnya orang tersebut misalnya dia memakai masker atau tidak ketika berdagang. Kemudian apakah menggunakan sarung tangan atau mengambil makanannya langsung atau menggunakan mungkin penjepit seperti itu. Mungkin praktek-praktek itu kita sudah bisa menilai bagaimana kira-kira awareness atau kesadaran dari pedagang itu terhadap kebersihan seperti itu. Soalnya kalau memang harus pakai swab atau mungkin pakai rapid test tentu saja akan sangat memberatkan. Bahkan untuk pemerintah sendiri pun kan juga tidak mungkin melakukan itu untuk ke semua orang kan seperti itu. Jadi kita sendiri saja yang pilih-pilih. Kalau memang kita lihat sense-nya itu terlihat ketika misalnya dia itu pegang makanan itu langsung atau tidak. Itu sudah menunjukkan bagaimana kira-kira dia kesadarannya terhadap personal hygiene. Dan beberapa penyakit memang bisa dicegah dengan itu personal hygiene yang baik. Misalnya dia pakai masker kan berarti misalnya dia karier pun dia tidak menularkan. Pakai sarung tangan kan juga meminimalisir resiko penularan seperti itu. Ya. Ya. Baik, Ibu. Ini pertanyaan selanjutnya dari Bu Risma Dwi Untari. Ya. Kepada Bu Wikan juga, ya. Apakah di dapur UMKM diperlukan positive pressure air juga untuk menjaga mikrobia agar tidak cepat tumbuh di ruangan? Sebenarnya begini, untuk mencegah itu kalau memang bisa dilakukan seperti itu akan baik, tetapi ketika itu berimplikasi pada biaya yang cukup tinggi, maka mungkin bisa dilakukan modifikasi yang lain. Misalnya untuk di dapur sendiri ya, mikrobia dari udara misalnya pakai filter di ventilasinya seperti itu kan untuk menyaring debu. Kadang-kadang mikrobia kan terbawa dari situ. Kemudian misalnya adalah kita ketika produk-produk makanan itu misalnya kita tutup seperti itu kan juga meminimalisir kontaminasi dari luar. Jadi memang baik, tetapi kalau memang mau diterapkan itu ada cara lain yang mungkin lebih untuk meminimalisir biayanya seperti itu. Ya, baik. Terima kasih mungkin untuk Bu Wikan. Cukup itu pertanyaannya. Kemudian ini selanjutnya pada Ibu Tias Utami. Ini ada dari Bapak Soli Aliwardana lagi, nggih. Kepada Bu Tias, pertanyaannya, bagaimana mengendalikan bahaya alergen pada produk makanan olahan atau catering karena tidak semua orang atau konsumen memiliki riwayat alergen? Oke, ya. Terima kasih. Jadi alergen ini memang sekarang juga menjadi salah satu termasuk salah satu kontaminan yang perlu diperhatikan. Jadi yang kita lihat itu pertama kan bahan-bahan yang alergen itu biasanya apa? Misalnya kacang-kacangan, ya atau dari gandum, kan dan sebagainya. Nah, memang gini produk kita di pengolahan bahan kita itu ada mengandung bahan-bahan alergen enggak seperti kacang-kacangan dan sebagainya. Ya. Jadi mungkin kalau memang produknya itu untuk umum seperti itu ya, dan memang kita menggunakan bahan kacang, ya itu di ingredientnya kan sudah ada ya bahwa itu ada kacang gitu, sehingga bisa di dalam labelnya itu nanti kan dituliskan ini mengandung bahan-bahan yang bersifat alergen gitu, sehingga konsumen itu bisa membaca, melihat gitu ya. Jadi beberapa dan kadang-kadang bisa juga produk kita itu tidak mengandung kacang, tidak mengandung susu misalnya. Nah, tetapi kita menggunakan bahan dari suatu pabrik, kita ngambil dari pabrik lain yang di pabrik itu juga mengolah kacang-kacangan misalnya kan, berarti kan ada potensi terkontaminasi alergen yang tidak bisa kita atasi kan di situ. Nah itu bisa
caranya untuk meminimalkan potensi itu adalah di dalam kemasannya itu harus dituliskan bahwa kemungkinan mengandung alergen, gitu, kemungkinan, gitu, sehingga orang yang punya alergi terhadap alergen kacang-kacangan itu sudah membaca itu, gitu. Itu salah satu bentuk untuk meminimalkan risiko seperti itu. Saya kira seperti itu. Ya. Baik, Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Soleh Kamdani. Bagaimana untuk usaha kecil, misalnya kelompok tani atau ibu-ibu PKK, apakah perlu dibentuk tim HACCP multidimensi? Oke, jadi begini, saya tekankan lagi ya, kita tidak memikirkan mengenai sertifikat, tapi seperti tadi yang disampaikan Bu Lia, menerapkan dulu kan, ya mulai dari menerapkan GMP tadi, gitu. Nah, itu yang awalnya. Kemudian apa yang bisa kita lakukan dulu, gitu. Seperti itu. Jadi ini bukan sesuatu yang satu hari jadi. Ya, karena ini juga menyangkut kebiasaan, ya toh, juga karyawannya. Misalnya ibu-ibu udah paham mengenai sanitasi kebersihan, tapi karyawannya, gitu kan. Jadi bertahap, kita harus bertahap menerapkan HACCP mulai dari sanitasi, tadi higiene personal, cara pengolahan yang baik, ya. Kemudian kita menginjak kepada penerapan HACCP, ya. Kita akan bisa mulai tadi ya artinya begini, kita tidak perlu terlalu strict gitu, tetapi mana yang bisa kita lakukan dulu, karena ini arahnya kan menuju keamanan pangan, yang itu harus dilakukan secara bertahap. Jadi misalnya lihat dulu dari diagram alert bahasa yang si bahayanya. Nah, jadi demikian bisa semua yang mana yang diterapkan dulu, dan justru semakin sederhana proses pengolahannya, itu semakin mudah menerapkan HACCP. Tetapi tadi, jadi kalau belum paham mengenai sanitasi, ya diberi pemahaman, diberi pelatihan, itu masuk ke bagiannya tadi diterbitkan GMP gitu. Sebagai owner ya tadi bisa mulai mempersiapkan, mulai dari menyiapkan produk saya itu apa yang jelas, ya, membuat diagram alir, potensi bahaya saya di mana, gitu. Nah itu ibu-ibu bisa meminta bantuan dari yang paham mengenai itu, gitu, seperti itu. Jadi bisa UMKM itu bisa menerapkan, ya kita belum membicarakan tapi menerapkan bagian-bagian dari gitu. Ya, Mbak Santi. Sebuah hotel atau restoran. Ya, gimana? Baik. Yes, bagaimana? Ya, saya ulangi pertanyaannya, Ibu. Apakah tim kitchen dalam sebuah hotel atau restoran harus memahami GMP dan HACCP, sedangkan untuk mentraining kru kitchen hingga sertifikasi HACCP sangat mahal biayanya. Belum lagi kalau kru sudah disertifikasi, ujung-ujungnya pindah kerja. Wah, ini ada agak-agak curhat ini ya. Tim kitchen, ya memang. Jadi tim kitchen apakah harus memahami mengenai HACCP keamanan pangan gitu ya, Mbak? Maksudnya? Iya. Iya, itu kan mereka yang bekerja di situ, ya. Jadi memang selama ini tuh belum diperhatikannya. Tetapi sekarang beberapa hotel sudah mulai memikirkan mengenai itu, karena itu nantinya akan menjadi persyaratan, misalnya dia harus mempunyai tim kitchen yang paham mengenai keamanan pangan. Jadi nantinya itu juga para penjamah atau pelaku pangan itu termasuk chefnya itu harus punya sertifikasi profesinya, karena kita akan bersaing nanti yang mungkin dari Vietnam, dari mana bisa saja masuk ke Indonesia. Jadi kita perlu untuk memiliki kemampuan dari personel di tim kitchen itu, karena itu akan menjadi persaingan global nantinya, sehingga mengenai sertifikasi profesi keamanan pangan itu diperlukan pada personalnya. Nah, untuk hotelnya sendiri itu harus menerapkan prinsip-prinsip HACCP
begitu. Ya itu memang kita juga nggak bisa ini ya mengenai karyawan itu pindah dan sebagainya ya, tetapi prinsip itu tetap harus dilaksanakan oleh si hotel itu. Jadi penerapan prinsip-prinsipnya tetap, caranya masak tetap begini itu kan tetap ya, seperti itu. Ada lagi Bu Mbak Santi? Baik, ya terima kasih Ibu. Sebelum menuju ke pertanyaan selanjutnya, sekali lagi saya mengingatkan kepada Bapak Ibu peserta webinar sekalian untuk sudah di-share pada kolom chat. Silahkan diisi dengan nama, alamat email yang benar, karena hanya peserta yang terdaftar dan mengisi daftar hadir yang bisa dapat sertifikat nantinya. Baik. Begitu, untuk pertanyaan selanjutnya, ini juga masih untuk Ibu Tias. Ini pertanyaannya agak panjang ya Ibu. Dari Bapak Sony Aliwardana. Apakah produk akhir pangan olahan di food industry atau catering yang disajikan dalam bentuk makanan kotak masih memenuhi persyaratan HACCP jika dari sistem diagram alir tidak memenuhi persyaratan aman, misalnya sistem pengolahan yang dilakukan terlalu cepat sebelum dikonsumsi karena diproduksi dalam jumlah yang banyak, misalnya ribuan meal box. Lalu apa langkah-langkah aman yang harus dilakukan untuk produk olahan box yang mana prosesnya dilakukan terlalu awal? Seperti itu Ibu pertanyaannya. Ya, jadi kembali tadi Pak, jadi kalau sekarang bisnisnya apa gitu kan, catering. Nah, itu kembali tadi kita tidak mengatakan ini memenuhi hak HACCP ya, tapi tadi memenuhi keamanan pangan ya. Kalau produknya diolah tidak sesuai dengan cara pengolahannya yang benar gitu kan. Nah, jadi hak HACCP ini adalah melakukan langkah-langkah pencegahan sedini mungkin gitu. Jadi penerapan hak HACCP itu adalah menerapkan tadi cara misalnya tadi catering ya. Catering itu cara mengolahnya kan sudah tertentu ya. Misalnya tadi diolah terlalu cepat. Nah, itu berarti belum melakukan cara pengolahan sesuai dengan prosedur gitu. Jadi yang harus dilakukan atau praktek yang harus dilakukan itu terkait dengan penerapan hak HACCP itu adalah menerapkan cara pengolahannya sesuai dengan diagram alir tadi yang sudah ditulis gitu. Jadi kalau misalnya harus dipotong sekian atau harus diolah sekian ya, itu ya harus seperti itu. Misalnya ya kalau katakan misalnya ini dagingnya direbus ya. Nah, di situ kan ada ukurannya sesungguhnya harus sekian. Tapi karena ini permintaannya pesanannya banyak gitu. Nah, jadi tidak sesuai buru-buru. Nah, ini harusnya ya tetap sama. Hanya misalnya berarti kan harus ada penambahan alat untuk merebus gitu karena supaya suhu dan waktunya itu sama karena ukuran besar dan kecil itu berbeda. Nah, yang seperti itu kalau sampai berbeda atau tidak mengikuti prosedur yang dilakukan itu berpotensi bahaya. Dan itu berarti sudah ada penyimpangan gitu. Nah, itu punya potensi bahaya karena mungkin dagingnya jadi tidak masak kan karena potongan kecil dan potongan besar. Jadi prinsipnya dari hak HACCP itu adalah melakukan sesuatu itu yang terencana gitu Pak. Jadi seandainya seperti itu sudah harus dibuat rancangannya. Seandainya nanti pesanannya itu 3 kali lipat, ini yang harus dilakukan. Itu untuk menghindari atau mencegah terjadinya masakan tadi menjadi kurang matang atau tadi waktunya pendek. Kalau memang seperti itu ya sudah harus dirancang. Ini saya membuat itu kan untuk omset 100 gitu. Nah kalau 1000 harus membuat juga. Nanti kalau 1000, kalau seandainya 1000 saya harus begini gitu. Itu caranya sehingga bisa mendapatkan hasil yang sama amannya. Seperti itu prinsipnya. Ya. Oke. Itu ya Bu Mbak Santi. Baik, terima kasih Bu Tias. Bapak Ibu, karena waktunya juga sudah akan menjelang akhir dan akan selesai, ini untuk sesi
materi webinar dan tanya jawab kita akhiri. Semoga materi yang sudah diberikan oleh pemateri kita hari ini, Bu Wikan dan Bu Tias, bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa diterapkan di kemudian hari.